Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 24 Februari 2022 nya di SCTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat para buana di sini sampailah ke tempat di mana Nana yang disembunyikan oleh dirinya. Lalu terlihat anak buahnya juga separuh dia keluar dari tempat itu, dan anak buahnya yang satunya di sini dia ngomong kepada Bu Para, "Ini Bu Nananya Bu," kata anak buahnya para buana. Lalu para buana juga dia ngomong kepada anak buahnya, "Kamu harus menjaga Nana jangan sampai keluar dari rumah ini," kata Bu Para kepada anak buahnya. Di sini juga Bu Para sudah ngomong kayak gitu, dan anak buahnya juga dia ngomong kepada Bu Para, "Siap Bu, saya akan menjaganya," kata anak buahnya para buana. Lalu terlihat para buana juga dalam batinnya dia ngomong, "Saya tidak akan mengeluarkan kamu dari rumah ini sebelum beres perceraian kamu sama Dewa," kata batinnya Bu Para. Dia juga masih kekeh dia akan memisahkan Dewa sama Nana. Lalu di sisi lain terlihat Dewa juga sampailah ke rumahnya Tante Merin untuk mencari Pak Fajar. Di sini juga terlihat Sapam yang ada di rumahnya Pak Fajar juga dia sini malah dimarahin, ditunjuk-tunjuk sama Dewa Buana. Dewa juga sangat kayak kesurupan. Lalu gak lama kemudian datanglah Tante Merlin, dan Tante Merlin juga menanyakan kepada Dewa. Lalu terlihat Dewa juga sudah dia dikasih tahu sama Tante Merlin bahwa Pak Fajar tidak ada di sana. Lalu di sisi lain di sini di rumah sakit, Pak Fajar yang lagi melaksanakan kliennya anak-anak ini anak kecil, dia meminta Pak Fajar untuk membuat kue ulang tahunnya untuk ayahnya. Di sini juga dia anaknya juga sampailah ke rumah sakit dan mengucapkan ulang tahun ke ayahnya yang masih terkapar di rumah sakit. Lalu terlihat Pak Fajar sama karyawannya juga sangat terharu melihat anak kecil ini dia merayakan ulang tahunnya ayahnya. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia menerima telepon dari Dewa, dan Dewa juga sangat geram kepada Pak Fajar. Dia juga menunggu Pak Fajar di luar di dekat parkiran. Lalu Pak Fajar juga dia juga menutup telepon, dia juga langsung akan pergi keluar untuk menemui Dewa. Pas dia mau pergi, dia melihat ada perempuan yang sangat mencurigakan dan dia juga membawa bayi. Di sini Pak Fajar juga dia bukannya keluar, dia menunggu akan melihat bayi yang dibawa perempuan itu, yaitu si Nurus Tunjung si Priska. Terlihat di sisi lain si Brokokroni juga dia akan mengalihkan Pak Fajar supaya pergi dari dekatnya si Nurus Tunjung si Priska. Terlihat si Brokokroni juga di sini berhasil dia mengalihkan Pak Fajar, dan Pak Fajar juga di sini jauh dari si Nurus Tunjung si Priska. Pas si Priska Pak Fajar sudah tidak ada, dia juga langsung menggendong Junior untuk diperiksa ke dokter. Lalu terlihat pas dia lagi menggendong Junior, Pak Fajar juga menengok ke belakang. Itu dia sudah menggendong anaknya. "Saya harus melihat anak itu," kata batinnya Pak Fajar. Pas dia mau menghampiri si Nurus Tunjung si Priska yang sudah menggendong Junior, tiba-tiba si Priska juga disuruh masuk oleh suster ke dalam. Lalu pas si Nurus Tunjung si Priska masuk ke dalam, di sini Pak Fajar juga akan menunggunya, tapi tiba-tiba dia menerima telepon lagi dari Dewa. Dia juga mengangkat telepon dari Dewa karena Dewa masih menunggu di parkiran karena dia akan ketemuan sama dirinya. Lalu Pak Fajar juga dia langsung keluar menemui Dewa. Sampailah ke parkiran itu, dan di sini juga terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Dewa. Dewa juga dia langsung main pukul aja kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga dihajar oleh Dewa Buana, dan terlihat Pak Fajar tidak melawan, dihajar sama Dewa. Di sini singkat cerita, karena sudahlah dia terus-terusan menghajar dirinya, di sini Pak Fajar juga langsung menghajar kepada Dewa. Gak lama kemudian pas Dewa sudah dihajar oleh Pak Fajar, datanglah Dewi, Luki sama Pasha. Lalu gak lama kemudian disusul dengan Tante Merlin. Tante Merlin juga sangat marah kepada Dewa, dan Dewa juga disuruh pergi dari tempat itu, tapi Dewa tidak mau pergi. Lalu di sini terlihat Tante Merlin juga dia akan melaporkan, dan dia juga akan menelepon Neratu. Lalu terlihat Dewa juga sangat takut kepada Neratu, dia juga pergi dari hadapannya Pak Fajar dan Tante Merlin dan Pasha, Luki sama Dewi. Pas dia pergi dari sana, dia mendengar suara tangisan bayi di dalam.
Dia juga ngomong dalam batinnya, saya tidak asing lagi, itu pasti Tangisan Junior, kata Dewa sambil dia masuk lagi ke dalam rumah sakit. Lalu pas dia masuk ke dalam rumah sakit, dia melihat tower yang ada di pinggirnya si Nurul tunjuk si Priska, dan Junior juga dia menangis lagi di tower itu. Lalu Dewa juga dalam batinnya, tangisan bayi itu ada di tower itu, saya harus melihatnya, kata batinnya Dewa sambil dia juga mendekati tower itu. Pas dia dibuka, ternyata dia sangat kaget, itu adalah Junior. Lalu di sisi lain, si Nurul tunjuk si Priska sangat kaget karena Dewa sudah ada di dekat Junior sambil melihat Junior. Dia juga panik, tapi dengan sigap si Nurul tunjuk si tangkurak si Priska langsung mendorongkan Dewa, dan Dewa juga nampuyak dia karena didorongkan si Nurul tunjuk si Priska, dan si Priska juga langsung dia mendorong towernya yang ada Junior itu, dan terlihat Dewa juga langsung bangun dan memanggil Sapam. Lalu Sapam juga sama Dewa mengejar si Nurul tunjuk si Priska. Terlihat di sini si Priska yang lagi dikejar oleh Dewa sama Sapam. Di sisi lain si Brokokroni si Kadal Buntung pas dia melihat hal ini, dia juga langsung dia berhenti. Dia juga dalam batinnya, mendingan saya pergi aja dan pulang dari sini, takut saya ke bawah-bawah, kata si Brokokroni sambil dia pergi dari rumah sakit. Terlihat di sini Dewa sama Sapam juga dia berpencar untuk mencari perempuan yang membawa Junior tadi. Terlihat di sisi lain di sini si Nurul tunjuk si Priska juga sampailah ke parkiran yang ada di belakang, dan terlihat dia juga dia bersembunyi di balik mobil biru ini. Pas sudah dia aman, dia juga langsung mengambil HP untuk menelepon si Brokokroni. Pas dia menelepon si Brokokroni, dan si Brokokroni juga sudah ada di perjalanan untuk menuju pulang. Lalu si Brokokroni juga dia mengangkat telepon dari si Nurul tunjuk si Priska. Terlihat si Brokokroni juga dia tidak mau membantu si Nurul tunjuk si Priska. Dia alasannya dia sangat tepat karena para mertuanya menelpon, kata si Brokokroni. Lalu singkat cerita si Nurul tunjuk si Priska juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung mendorong tower itu yang ada Junior, dan di sini terlihat Junior juga langsung dipangku dari towernya sama si Nurul tunjuk si Priska, dibawa lari dari tempat itu. Dia juga bersembunyi di dekat taman, dan di sisi lain di sini Dewa juga kehilangan jejak, yaitu kehilangan si Nurul tunjuk si Priska. Lalu dia juga ngomong dalam batinnya, saya balik pergi lagi ke parkiran belakang, kata Dewa sambil dia juga pergi dari tempat itu. Pas sampai ke parkiran, dia sangat kaget melihat ada tower yang, dan juga dia melihat ada botol susu bayi. Di sini Dewa juga menghampiri tower itu dan menghampiri bekas susu botol bayi itu, dan Dewa juga mengambilnya. Lalu Dewa juga langsung membuka botol bayi itu, dan terlihat Dewa juga langsung pas sudah dibuka dia juga menyicipi susu itu. Di sini pas Dewa lagi membuka dan menyicipi susu itu, tiba-tiba dari belakang ada yang berteriak, yaitu Lucky, Pasha sama Dewi. Di sini juga Lucky sama Pasha dan Dewi juga nanya kepada Dewa. Terlihat Pasha sudah menanyakan kepada Dewa. Di sini Dewa juga menjelaskan kepada Lucky sama Dewi dan Pasha bahwa saya melihat perempuan yang membawa Junior. Dia lari ke sini dan pasti ini belum jauh dari sekitar sini, kata Dewa kepada Lucky, Dewi sama Pasha. Pokoknya kita harus berpencar untuk mencari perempuan itu. Terlihat di sisi lain si Nurul tunjuk si tangkurak si Priska yang bersembunyi di taman di sini di rumpunan. Dia juga sangat kaget karena ada Pasha, Lucky sama Dewi, dan dia juga ada melihat ada ambulan yang terbuka pintunya. Ini dibikin kesempatan oleh si tangkurak si Priska. Dia juga masuk ke dalam mobil ambulan itu, dan di sini si Nurul tunjuk si Priska juga bersembunyi di dalam mobil ambulan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 24 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos kabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.